Kisah ini dimulai pada tahun 1913 di sebuah kota kecil yang tenang bernama Parma. Awalnya, klub ini hanyalah penghuni setia kasta bawah Liga Italia yang jauh dari sorotan kamera. Selama puluhan tahun, mereka hanya menjadi pelengkap liga, penonton bagi kedikdayaan klub-klub besar dari Milan atau Turin. Titik balik terjadi di pertengahan tahun 90-an. Di bawah tangan dingin Arrigo Sacchi, benih-benih kebangkitan mulai terlihat. Adalah Parmalat, mesin utama yang mengubah nasib mereka, perusahaan susu raksasa milik Callisto Tanzi. Dengan guyuran dana yang seolah tak terbatas, Parma bukan lagi sekadar klub kota kecil. Mereka berubah menjadi magnet bagi bakat-bakat terbaik dunia. Mereka mendatangkan Hernan Crespo dari Argentina dengan mahar sekitar 4 juta euro. Di bawah asuhan pelatih-pelatih hebat Parma, ia meledak menjadi salah satu bomber paling mematikan di dunia. Saat dijual ke Lazio nanti, tim ibu kota harus merogoh kocek hingga 56 juta euro. Sebuah keuntungan fantastis yang mencapai 14 kali lipat dari harga aslinya. Di lini tengah, kecerdikan manajemen kembali teruji saat mereka merekrut Juan Sebastian Veron seharga 17,5 juta euro. Hanya dalam waktu singkat, penyihir lapangan tengah ini memberikan keuntungan bersih sekitar 12,5 juta euro. Saat dilego ke Lazio setahun kemudian harganya 30 juta euro. Namun, mahakarya bisnis terbesar Parma ada di lini belakang. Gianluigi Buffon yang merupakan produk asli akademi mereka, menjelma menjadi kiper terbaik sejagat. Saat Juventus datang mengetuk pintu, Parma memasang harga yang dianggap gila pada zamannya, 52 juta euro. Angka ini bertahan sebagai rekor dunia kiper termahal selama hampir 2 dekade. Mereka juga mendatangkan Lilian Thuram dan meraup untung besar saat menjualnya. Ia dibeli hanya seharga 5 juta euro dari Monaco, lalu dijual kembali ke Juventus dengan harga 36 juta euro. Cannavaro adalah investasi cerdas yang didatangkan dari Napoli pada tahun 1995. Saat itu, Napoli sedang mengalami krisis keuangan dan terpaksa menjual permata mereka. Parma membelinya dengan harga sekitar 7 juta euro atau 13 miliar lira. Angka ini tergolong premium untuk bek muda saat itu, namun sebanding dengan bakatnya. Saat krisis Parmalat mulai membayangi, Cannavaro dijual ke Inter Milan dengan nilai transfer sekitar 23 juta euro. Menariknya, transfer Cannavaro ke Inter sebenarnya merupakan bagian dari strategi akuntansi yang rumit. Atau lebih tepatnya adalah pertukaran pemain. Meskipun secara teknis Parma mendapatkan keuntungan besar. Kepergian sang kapten adalah tanda jelas bahwa era kejayaan mereka mulai berakhir demi menambal lubang utang. Enrico Chiesa, ayah dari Federico Chiesa, didatangkan dari Sampdoria pada tahun 96 untuk membentuk duet maut bersama Crespo. Dia adalah salah satu penyerang lokal paling mahal di masanya. Parma mengeluarkan dana sekitar 12,5 juta euro atau 25 miliar lira untuk memboyongnya. Ini adalah bukti ambisi besar keluarga Tanzi membangun tim yang bisa menantang juara liga. Bayangkan kengerian tim ini. Ini seperti Dream Team FIFA pada masanya. Atau kalau terkesan berlebihan, Dream Team Liga Italia. Di sana ada Gianluigi Buffon yang masih muda menjaga gawang, Fabio Cannavaro dan Lilian Thuram menjadi tembok kokoh di belakang. Sementara Hernan Crespo dan Chiesa menebar teror di lini depan. Mereka bukan hanya menang, tapi menang dengan gaya. Trofi demi trofi mulai mampir ke lemari mereka, mulai dari Coppa Italia hingga 2 gelar UEFA Cup. Yang membuktikan bahwa mereka adalah penguasa Eropa. Dunia pun mengenal mereka sebagai bagian dari The Seven Sisters, 7 klub elit yang mendominasi Serie A. Namun, pepatah mengatakan bahwa semakin tinggi terbang, semakin sakit saat terjatuh. Pada tahun 2003, fondasi yang menopang kemewahan itu retak. Skandal keuangan Parmalat meledak, mengungkap lubang utang sebesar 14 miliar euro. Sebuah kebohongan yang dibangun di atas tumpukan uang palsu. Sang pemilik, Callisto Tanzi, dipenjara
dan sumber dana Parma pun kering seketika. Masa-masa setelahnya adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Puncaknya pada tahun 2015, Parma dinyatakan bangkrut total. Mereka kehilangan segalanya, di antaranya status profesional, pemain bintang, hingga nama besar. Klub ini dipaksa turun ke kasta terendah, Serie D, memulai kembali hidup mereka di lapangan-lapangan amatir berdebu. Tapi, cinta para pendukungnya ternyata lebih kuat dari sekadar angka di laporan keuangan. Dengan nama baru Parma Calcio 1913, mereka mencetak sejarah luar biasa. Hanya dalam waktu 3 tahun, mereka meraih 3 promosi berturut-turut. Sebuah pendakian mustahil dari Serie D kembali ke kasta tertinggi, Serie A. Kini, Parma mungkin bukan lagi tim bertabur bintang seperti dulu. Tapi mereka adalah bukti nyata bahwa meski sebuah mimpi bisa palsu, cinta para penggemar dan semangat untuk bangkit adalah sesuatu yang sangat nyata.